Pemirsa Toha TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan bacaan kita dari fatwanya Habib Umar ini dan kita terjemahkan. Pertanyaan nomor 183. Ini sudah dipublikasikan tanggal 28 Agustus 2011, tapi kita lihat masih sangat relevan dengan kondisi kita sekarang karena sudah berada di penghujung Ramadan, ya. Apa pertanyaannya? Mata takdil mar'ah hajataha fi Ramadan li mutatalabatil Id. Kapan sebaiknya seorang wanita itu, ya, khususnya ini ibu-ibu, ya, kaum wanita, untuk menyelesaikan kebutuhan mereka di bulan Ramadan yang ada kaitannya dengan keperluan-keperluan hari raya. Karena kan yang paling sibuk ngurusin hari raya ini kan ibu-ibu, ya. Nah, ini juga ternyata menjadi satu pertanyaan di dalam website ini. Ya, karena mungkin kalau yang saya baca kelihatannya yang menjadi keresahan itu bagaimana cara mengatur waktunya. Ya, di satu sisi kita harus perhatian dengan ibadah di bulan Ramadan khususnya di penghujung, tapi di sisi yang lain banyak keperluan-keperluan yang harus kita selesaikan khususnya ibu-ibu ini terkait dengan kebutuhan menyambut hari raya Idul Fitri. Nah, kita akan dengarkan, simak jawaban beliau. Innama samathu min hajatin wa mutatalabat raji ilal malabis. Kalau yang dilihat oleh Habib Umar, yang dinamakan kebutuhan dan juga keperluan-keperluan yang diperlukan saat menyambut hari raya Idul Fitri ini umumnya balik-baliknya adalah urusan pakaian, ya, urusan pakaian, harus baju baru, ya, harus serba baru lah, ya, serba baru, semuanya harus serba baru. Wa maslakul mu'min fil malabis mathalan awizina wa aina yasar biha wa madza yaqsid biha, ya. Sementara seorang mukmin sejatinya, ya, kalau dalam urusan pakaian, dalam urusan perhiasan, hendaknya yang dia kedepankan adalah unsur mana yang lebih gampang buat dia untuk mendapatkannya. Tidak harus memaksakan diri, apalagi sampai berhutang, ya. Ini Habib Umar nggak sebut nih sampai berhutang, tapi ini tambahan dari saya, ya. Wa aina yasarbi wa madza yaqsid minha, dan apa yang dia inginkan dari pakaian tersebut. Dia beli baju baru itu apa tujuannya, ya. Wa naqul, ya, kami akan berikan arahan di sini, kata beliau, yan bagi bihasbil mutayassar an tu'id iddataha li zinatil id ala dhawabitish syar'iyyah. Beliau mengarahkan ini untuk ibu-ibu, hendaknya sesuai dengan kemampuan. Dia persiapannya untuk menyambut hari raya Idul Fitri itu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syariat. Jangan sampai harus memaksakan diri, harus yang baru, harus yang ikut tren di masyarakat yang ada. Wa ba'ida anit tafakhur bil malabis allati sami'na al hadis fiha, dan jangan sampai, kata beliau, tujuan kita memiliki baju baru, memiliki perangkat-perangkat baru, melengkapi rumah tangga kita, alat rumah tangga kita dengan hal yang baru itu tujuannya adalah untuk tafakhur, untuk berbangga-bangga, ya, untuk hebat-hebatan lah, ya, supaya orang berdecak kagum, supaya orang senang, supaya orang nanti tafakhur, ya, artinya dia membanggakan dirinya dari orang lain, lebih hebat dari orang lain. Ini dikecam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ini kata Habib Umar, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawba syuhratin fid dunya kana haqqan 'ala Allah an yudhillahu ala ru'usil ashhad yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian itu pakaian yang tujuannya popularitas, ya, dengan segala turunannya lah, supaya bisa berbangga diri, supaya dipuji orang, supaya nanti jadi tren, supaya terkenal dan lain sebagainya. Di dunia dia pakai itu tujuannya. Maka Allah nanti pasti akan menghinakan dia. Di mana? Ala ru'usil ashhad yaumal qiyamah, di hadapan orang-orang yang hadir nanti di hari kiamat. Ya, jadi orang yang seperti ini menggunakan pakaian tujuannya bukan untuk menutup aurat, apalagi kemudian menggunakan pakaian justru dia mengumbar auratnya, maka nanti orang yang seperti ini karena tujuan syuhrah, tujuan popularitas, tujuan untuk sombong dan lain sebagainya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat.
Wal ta'lam annal mutatalabat wal hajat lil 'id. Nah, sekarang beliau ingin kasih tahu, sebenarnya apa sih yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan saat kita menghadapi hari raya Idul Fitri. Kita mukmin, kita muslim, kita umat Nabi Muhammad, kita punya teladan. Harus berbeda tentunya dengan mereka-mereka yang tidak beriman. Harus berbeda tentunya dengan mereka-mereka yang tidak punya panutan. Nah, jadi di sini dari sisi tujuan saya sudah berbeda. Nah, bagi seorang mukmin, ya, seorang mukminah dalam hal ini, apa sesungguhnya yang dia butuhkan, ya, yang dia harus tahu, hudurul qalbi fi Ramadan, menghadirkan hatinya di bulan Ramadan, ya, menghadirkan hatinya, ya, dia sekarang ini berada di bulan Ramadan, apalagi sudah di penghujung bulan Ramadan. Hari ini tanggal 29, ini hari-hari terakhir, detik-detik terakhir. Hayati, jiwai, rasakan betapa agung dan mulianya kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan bagi kita di bulan Ramadan ini. Wa tahaggugil maghfirah minar rahman, dan berupaya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tanjiyatul qalbi anil adran, mengupayakan dirinya, memastikan dirinya untuk bisa tersucikan hatinya dari segala macam penyakit. Wal isti'dad ba'da Ramadan lil istimrar ala ta'atillahi tabaraka wa ta'ala wal amal huwa a'dham min jami' thiyabil 'id wa min jami' ma ta'allaq bihi. Mempersiapkan diri, ini Ramadan bakal selesai. Apa yang harus dia lakukan supaya kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan di bulan Ramadan ini dapat dia pertahankan, berkelanjutan, ya, diamalkan. Maka kalau ini ada pada dirinya, ini adalah persiapan terbesar, lebih agung nilainya, lebih berharga dari segala macam pakaian Id, pakaian hari raya, dan apa yang ada hubungan dengan hari raya dari hal-hal yang bersifat materi dan lain sebagainya. Ya. Jadi menata hati kita itu yang paling penting. Ya. Wa fi hadzal midmar nahdar ghayat at-tahdhir an takun al-ashr al-awakhir mautin khurujin laha lil aswaq. Kita juga dalam kesempatan ini, kata beliau, mengingatkan, ya, dengan peringatan yang sungguh-sungguh serius ini, kata Habib Umar, ya, jangan sampai 10 hari terakhir, dan kita sekarang sudah hari-hari terakhir, tinggal 1 malam saja. Jangan sampai hari-hari terakhir bulan Ramadan ini menjadi waktu lebih banyak bagi dia untuk keluar ke pasar. Wahtikak bil ajanab, campur aduk dengan orang-orang ajnabi. Wahusul matahrum bihil maghfirah, dan terjadi hal-hal yang menyebabkan dia diharamkan dari ampunan Allah. Bergaul bebas, buka aurat, ya, tidak peduli dia interaksi dengan yang mahram atau bukan. Au tahrum bihi lailatul qadar, atau dia diharamkan untuk mendapatkan malam lailatul qadar, wal iyadu billahi tabaraka wa taala. Wa yanbaghi an tuhafid ala waqtiha fi Ramadan, dia harus jaga betul hari-hari terakhirnya daripada bulan Ramadan ini, khususan wa fi ghairi Ramadan wa fi ghairi Ramadan umuman. Dia harus jaga betul khususnya di bulan Ramadan waktu-waktunya, dan juga nanti di luar bulan Ramadan. Wa alla yakuna laha khuruj minal bait illa li hajatin sahihah, dia tidak keluar dari rumahnya kecuali ada keperluan yang betul-betul mendesak, layak fiha ghairuha min ahliha fiha, yang mana keluarganya, suaminya tidak bisa lakukan, terpaksa dia yang harus keluar. Wa min rijaliha fiha, begitu juga orang-orang mahram laki-lakinya yang bisa lakukan, mereka tidak bisa lakukan, ya apa boleh buat, dia yang harus keluar. Tsumma ba'da dzalika yanbaghi an takuna dzata niyatin shalihah, kemudian setelah itu kalaupun dia harus membeli pakaian-pakaian yang baru, ya, dia harus ada niat yang baik, ya. Jadi beliau tidak menafikan, silakan kalau memang itu merupakan satu tradisi, kita pakai pakaian yang bagus, pakaian yang baru, tapi yang penting juga kita harus selipkan niat yang baik. Wa antudhir nikmatullah 'alaiha, tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kita beroleh nikmat dari Allah, senang dapat nikmat dari Allah. Wa ta'khuz bizina al-ma'mur biha ba'idan an tabarruj. Nah, tapi juga harus kalau beli pakaian-pakaian yang untuk hari raya, beli pakaian yang memang diperintahkan, yang mana pakaian itu tujuannya adalah untuk menutup aurat. Jangan dia justru di hari raya, dipakai di hari raya, hari pertama dari bulan Syawal, justru dia memakai pakaian yang mengundang murkanya Allah, karena pakaiannya terbuka, pakaiannya menampilkan auratnya. Ya, pakaian orang-orang yang dia contoh dari media sosial, dari televisi dan lain sebagainya, tren-tren yang ada pada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Baidan anit tafakhur bima la fakhra fi, dia juga harus menyingkirkan dirinya, menyingkirkan hatinya dari kebanggaan yang tidak perlu dibanggakan. Ya, apalah artinya pakaian? Apa yang patut dibanggakan? 1 kali, 2 kali dipakai, 2 kali, 3 kali dipakai, bosan, selesai.
ya, dipakai kemudian lusuh dan ditinggalkan. Waktu kita mau belinya luar biasa sekali, tapi begitulah pakaian yang kita gunakan. Ya, tidak patut untuk menjadi alasan kita berbangga diri, menjadi sombong. Walaqad kana khiyarul ummah ala madal qurun yaqulun laisal id liman labisal jadid wa innamal id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya itu diperuntukkan bagi mereka yang pakai pakaian baru. Jadi hari raya itu ya bukan untuk mereka yang pakai pakaian baru. Hari raya yang sesungguhnya, ya. Wa innamal id liman ta'atuhu tazid. Tetapi hari raya sejatinya hanya diperuntukkan bagi mereka yang perbuatan taatnya bertambah kepada Allah. Ya. Apalagi kalau dia berhari raya sudah tidak berbuat taat, malah justru dia berbuat maksiat. Dia umbar auratnya, kemudian dia meninggalkan sholat dengan dalih sibuk, bahkan tidak jarang di beberapa rumah kadang-kadang terjadi percekcokan dan lain sebagainya. Ya, ini justru menafikan makna hari raya yang sesungguhnya. Walaisal id liman tujammil bil malbus wal markub. Hari raya itu tidak diperuntukkan bagi mereka yang menghias dirinya dengan pakaian dan kendaraan yang mewah, tidak. Wa innamal id liman ghufirat lahu dzunub. Hari raya yang sesungguhnya itu diperuntukkan bagi mereka yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan, fi ayyi waqt aradat qada'a syai'in minal hajat fayajib ala an takuna ala ihtisyamiha. Jadi ini arah Nabi Muhammad cukup panjang nih untuk kaum wanita nih. Karena memang ketika menjelang hari raya memang banyak orang keluar dari rumah. Ya, pikiran mereka sudah tidak fokus dan konsentrasi lagi dengan Ramadan. Ya, jadi kalaupun memang harus keluar, kata beliau, tetap harus jaga. Harus jaga penampilannya, harus jaga sifat malunya. Wa antakuna ba'idan an ihdaril awqatil fadila al mubarakah. Juga harus dia jaga jangan sampai membuang waktunya sia-sia. Baca Quran kadang-kadang cuma 10 menit sudah pusing, tapi di pasar bisa 1 jam. Jadi kalau untuk hal yang sejalan dengan hawa nafsunya, ada saja dalih, ada saja alasan. Jangan sampai waktunya terbuang begitu saja, kata beliau. Ka'auqatin ma bainal isya'ain. Jaga betul ini kaum wanita, beliau katakan. Karena ini sebenarnya walaupun untuk perempuan juga untuk kita semuanya. Seperti waktu antara maghrib dan isya, ya, itu dijaga. Karena banyak orang karena dia lelah, dia penat, kadang-kadang dia santai mengakses HP-nya, melihat tontonan-tontonan televisi, isinya suara udah nggak tahu lagi apa isinya sudah. Yang terjadi temanya tema agama, tapi isinya penuh dengan program-program musuh-musuh Allah, syaitan, laknatullah alaih, wal iyadu billahi ta'ala. Jadi media yang bawaannya agama tapi membuat kita akhirnya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Awqatul asyar al-awakhir min Ramadan. Perhatikan juga waktu-waktu terakhir daripada bulan suci Ramadan, 10 hari terakhir. Fayajibu an takuna musana wa mahfudha. Hendaknya itu kesemuanya harus terpelihara, terjaga. Wa yajib 'alaiha alla tansak wara'a dzalika tafahur bima laisa bi fakhrin mimma tahwahu katsirun min nufusil muslimin. Jangan sampai juga dia tergiring dengan keinginan untuk berbangga diri tadi, ya, yang tidak pantas untuk dibanggakan, yang banyak hal seperti ini dibanggakan oleh umat Islam saat ini. Artinya sekarang kita lihat nufusul muslimin, keinginan orang-orang Islam ingin popularitas, ingin berbangga diri, ingin terkenal, ingin disanjung, ingin dipuji, ini luar biasa sekali. Dari pakaian biar jadi tren dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus waspada, jangan sampai ikut-ikutan tren seperti ini, ya. Apalagi dengan adanya kecanggihan teknologi, media sosial yang sedemikian luar biasa, apa yang dilakukan detik ini di Barat umpamanya, pada saat yang sama bisa langsung diakses oleh orang yang ada di Indonesia, sehingga tren yang ada di sana pun bisa dilakukan di sini. Nah, ini kita harus jaga betul, karena kita tidak pantas. Ada iman dalam hati kita yang harus kita jaga, harus kita pelihara dan kita hargai, ya. Kemuliaan yang Allah berikan melalui nikmat Islam dan nikmat iman. Kita tidak pantas berbangga diri dengan sesuatu yang rendah di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Lidhafi tarbiyatihim. Ini terjadi karena apa? Musibah ini terjadi di kalangan umat Islam karena lemahnya tarbiyah pendidikan. Wali adami quwwati yakinihim wa imanihim, karena kurangnya keyakinan dan iman mereka. Wa antakuna ala nadratin sahiha fi ma'ani hadhil mutatalabat sawa'an kanat ma'kulat aw malbusat. Dan juga dia harus melihatnya dari sisi yang benar, nadrah dengan pandangan yang benar, jangan melihatnya sekedar lahiriah saja. Lihat dengan pandangan yang sesungguhnya, ya. Keperluan ini untuk apa, ya?
apa betul-betul perlu, apa betul-betul mendesak, ya, apakah di situ ada unsur yang akan membuat ridho Allah atau tidak, baik itu dari sisi makanan atau dari sisi pakaian-pakaian. Wa antan wibiha, nah, kalaupun sudah dia luruskan pandangannya, niatnya juga harus diluruskan. Wa antan wibiha taqwallah, dia niatkan dengan makannya, dengan pakaian yang dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah, wal musa'ada ala taqwallah, dan juga membantu dia, memfasilitasi dia untuk beribadah kepada Allah, takwa kepada Allah. Ada pakaian baru digunakan di hari raya karena Rasulullah SAW anjurkan pakai pakaian yang terbaik. Niatkan pakaian itu dipakai pertama kali untuk hari raya, ya. Kemudian untuk sholat, untuk ibadah, sehingga pakaian tersebut menjadi jalan bagi kita untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa idkhalu surur alal agarib khasatan wal jiran wal muslimin, ya. Kalau kita memberikan hadiah kepada pakaian tersebut atau memberi makanan, mengundang mereka, ngajak makan ke rumah kita, tujuannya apa? Supaya membuat senang kerabat-kerabat kita secara khusus, kemudian juga jiran tetangga dan kaum muslimin secara umum, ya. Kullu dzalika yajib an yakuna fi ghairi ihdaril waqt asy-syarif al-mubarak. Itu semuanya harus dilakukan tanpa membuang waktu yang mulia ini tersia-sia begitu saja. Karena bulan Ramadan berharga, detik-detiknya berharga, luar biasa. Al-Habib Al-Imam Ad-Da'ilallah Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ya, ini mertua guru kita Al-Habib Umar. Itu beliau dalam kitab beliau Nafahatul Ramadhaniyah itu menyatakan saking berharganya waktu itu, beliau memberikan ilustrasi apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, Baitul Hidayah, betul. Dikatakan wa kullu nafasin min anfasika jauhara la qimatalaha. Setiap desah nafas, satu tarikan nafas yang ada pada nafas-nafasmu itu laksana mutiara yang tidak ternilai harganya. Luar biasa. Ya. Jadi sini Habib Umar menyatakan jangan sampai terbuang begitu saja. Habib Muhammad mengatakan, memberikan contoh sederhana, tidak usah 1 jam, tidak usah 2 jam, atau 24 jam, 3 hari, 4 hari, 10 hari, 1 menit saja. Kalau kita ingin lihat coba betapa berharganya 1 menit ini. 1 menit itu kata beliau, isinya adalah 60 detik. Kalau kita gunakan 1 menit itu untuk baca suratul Ikhlas, kita bisa baca suratul Ikhlas 15 kali, ya, 1 menit. Silakan dicoba, ya. 1 menit kita bisa baca suratul Ikhlas 15 kali. 3 kali kita baca suratul Ikhlas, apa ganjaran pahala yang kita dapatkan? Sama seperti kita mengkhatamkan Al-Quran pahalanya. Tapi kalau 15 kali, artinya dalam 1 menit kita berpeluang mendapatkan pahala mengkhatamkan Al-Quran 15 kali. Subhanallah. Sangat berharga sekali. Sementara kadang-kadang bukan hanya 1 menit, 10 menit, 1/4 jam, 1 jam, 2 jam, kita habiskan di depan televisi, kita habiskan di depan gadget kita habiskan di mall, di pasar, ya, dengan hal-hal yang tidak jelas arahnya apa. Sehingga akhirnya ini akan menjadi penyesalan yang mendalam bagi kita saat kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala.